Tiba di Solo, timnas Filipina nampak hadir dengan kepercayaan diri yang tinggi untuk bisa mengalahkan timnas Indonesia dan lolos ke babak semifinal. Paling tidak, itulah yang sempat disampaikan oleh pelatih dan pemainnya baru-baru ini. Menurut mereka, andai bisa bermain seperti apa yang mereka tunjukkan di laga kontra Vietnam, mereka yakin mampu mengalahkan timnas Indonesia yang diisi oleh banyak pemain muda. Di sisi lain, pasukan Garuda sendiri nggak akan main-main kali ini. Target serius telah dipasang, di mana Pak Erick Thohir bahkan mengatakan jika lawan Filipina harus menang. Pemain terbaik pun harus diturunkan sejak awal. Dan kalau Mimin boleh prediksi, ini adalah momen yang tepat untuk memainkan Victor Detan dan Rafael Strike sejak awal laga. Terkhusus jika mengingat lini serang kita butuh gol cepat sejak awal permainan. Lantas seperti apa potensi timnas untuk bisa mengalahkan Filipina? Kita akan bahas hal itu dalam video berikut ini. Memang pertandingan antara Filipina dan Indonesia adalah pertandingan penentu lur ya, antara masuk atau tidaknya timnas Indonesia muda ke semifinal. Tapi di sini yang lebih menggila Filipina mengeremehkan pemain kita. Tapi Sintayong punya trik sendiri akan memainkan Detan dan Strike dari awal karena memang ini adalah pertandingan penentu. Gimana kabar ceritanya? Langsung saja kita cek video sama-sama. Check it out. Setelah menjalani 3 laga, baik timnas Indonesia dan juga Filipina, pada akhirnya bakal saling bunuh saat memainkan laga terakhirnya di fase grup ajang AFF. Kedua tim akan saling berhadapan di Stadion Manahan Solo pada 21 Desember 2024 atau Sabtu malam nanti. Saat ini sendiri keduanya sama-sama memiliki peluang yang besar untuk lolos ke babak berikutnya atau babak semifinal. Memang timnas masih unggul dengan 4 poin di posisi 2, dengan Filipina ada di posisi 4 dengan 3 poin. Tapi jika sampai kalah kontra Filipina, posisi Indonesia masih bisa digeser dan gak akan lolos ke babak semifinal. Oh iya, bicara soal timnas Filipina sendiri, tim ini mungkin belum meraih kemenangan dalam 3 laga yang telah mereka mainkan sejauh ini. Tapi tim ini juga belum pernah kalah, dimana artinya dari 3 laga yang telah tim ini mainkan, mereka selalu bermain imbang. Dengan laga terakhir, timnas Filipina mampu bermain apik saat menahan imbang Vietnam dengan skor 1-1. Keberhasilan timnas Filipina untuk bisa menahan timnas Vietnam inilah yang kemudian membuat tim ini datang ke Indonesia dengan penuh kepercayaan diri. Pelatih mereka, Albert Capelas, bahkan menjelaskan jika seharusnya di laga kontra Vietnam timnya bisa menang. Dan itu kenapa ia optimis bisa mengalahkan timnas Indonesia di laga terakhir. Terkhusus jika timnya dapat kembali bermain seperti saat menghadapi Vietnam. Menurut Capelas, dirinya akan mencoba untuk mempertahankan gaya bermain yang diterapkan saat Filipina menghadapi Vietnam. Bermain dengan sabar, menguasai lini tengah, dan berusaha untuk sebanyak mungkin mendominasi permainan. Saya sangat sedih karena seharusnya kami bisa meraih lebih dari 1 poin dalam 3 pertandingan terakhir. Para pemain berlatih keras dan memiliki keinginan besar untuk menang. Kami pantas mendapatkan 3 poin. Para pemain saya masih memiliki motivasi 100% untuk bertarung. Kami telah mencapai tahap akhir fase grup dan masih memiliki kesempatan untuk menang. Jika Filipina bermain seperti melawan Vietnam, mereka masih bisa mengalahkan Indonesia. Sombong dia meremehkan banget. Sumber Soha. Ya, timnas Filipina sendiri memang gak bisa diremehkan. Indonesia harus benar-benar tampil di versi terbaiknya jika ingin mengalahkan tim tersebut. Sekali lagi, dari 3 laga yang telah dimainkan, tim ini belum terkalahkan. Mereka selalu bermain 1-1, mulai dari menghadapi Laos, Myanmar, hingga timnas Vietnam. Secara permainan, Filipina juga cukup dominan. Mereka tercatat menguasai 62% penguasaan bola saat menghadapi Myanmar. Angka lebih besar terjadi saat menghadapi timnas Laos dengan penguasaan bola mencapai 76%. Bahkan saat menghadapi Vietnam, Filipina juga punya penguasaan bola mencapai 51%. Itu artinya, permainan dominan sepertinya akan jadi gaya main Filipina. Dan itu menggambarkan betapa kuat lini tengah tim asuhan Albert Capelas di AFF ini. Bagaimana dengan Indonesia? Tim yang telah meraih 1 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kali kekalahan itu bukan tanpa peluang. Sebenarnya kita bahkan lebih diunggulkan dari Filipina, apalagi dengan posisi kita sebagai tim tuan rumah. Meski begitu, kita tentu berharap para pemain muda timnas bisa tampil dengan form terbaik di tengah tekanan yang begitu besar. Bicara soal timnas Indonesia, jika melihat 3 laga yang telah kita mainkan, salah satu kelemahan besar kita jelas ada di sektor lini serang. Tercatat, dari 4 gol yang telah timnas buat, tak sekalipun gol berasal dari para penyerang timnas. Gak semua salah penyerang sih, karena di sini suplai bola dari lini tengah juga dipertanyakan. Saat para pemain lini tengah bahkan masih kesulitan dalam melakukan passing yang akurat, apalagi passing visioner.
Sementara di lini belakang, perbaikan sudah mulai kita lihat di laga Vietnam. Dan semoga saja penampilan solid bisa terjaga di laga tersebut. Detan dan Strike main sejak awal. Melihat bagaimana Filipina bermain dengan penguasaan bola yang cukup dominan, kami pikir di laga nanti, serangan-serangan cepat akan jadi kunci permainan timnas Indonesia untuk membongkar pertahanan lawan. Untuk itu dibutuhkan para penyerang yang punya kemampuan individu mumpuni guna menjaga bola nggak mudah lepas saat harus berduel menghadapi back-back Filipina. Disinilah kami pikir sudah saatnya Coach Shin Tae-yong memainkan Detan dan juga Rafael Strike secara bersamaan sejak awal laga. Seperti kita tahu, Victor Detan ini belum pernah sekalipun main sejak awal laga. Sedangkan Rafael Strike baru sekali main sebagai starter, yakni di laga kontra Laos. Dan jelas, kesempatan harus diberikan. Keduanya adalah dua penyerang yang punya koneksi cukup bagus. Dibandingkan dengan Hoki, Strike nampak lebih nyetel dengan Detan. Seperti yang keduanya tunjukkan di laga kontra Myanmar, Laos, ataupun Vietnam. Iya Lur ya. Ini adalah pertandingan penentu Lur ya. Antara menang, kalau misalnya Indonesia kalah tidak akan bisa masuk semifinal. Dan juga Shin Tae-yong harus menerapkan Detan dan Rafael Strike itu dari awal pertandingan Lur ya. Karena memang kita akui lini serang Indonesia memang sangat lemah Lur ya. Banyak gol yang tercipta waktu melawan Myanmar itu adalah bukan dari operan atau passingan Lur ya. Itu adalah dari lemparan dan juga tenaga penjuru dari pemain. Karena dari itu Indonesia harus berbenah diri dalam lini serangnya Lur ya, dari Garuda Muda kita ini memang tidak bisa menyerang dengan baik Lur. Kecuali Detan dan Rafael Strike harus disandingkan dari awal pertandingan agar mereka dapat membobol gawang Filipina dengan baik Lur ya. Memang kita lihat Detan juga sangatlah cerdik dan sangat punya power lari yang sangat kencang Lur ya. Lanjut. Selain mengandalkan kecepatan dari Detan dan Rafa, di laga kontra Filipina, timnas tentu saja tetap harus menggunakan keunggulan para pemain belakang dalam berduel di kotak penalti. Bola-bola mati akan jadi serangan yang berbahaya saat Muhammad Ferrari dan Kadek Arel punya kemampuan untuk memenangkan duel. Tapi lebih dari itu semua, mental adalah kunci. Dan strategi Coach Shin akan diuji dalam laga yang tak mudah di Sabtu malam nanti. Marcelino is back. Main lagi Marcelino. Jika ada satu hal yang membuat kita akan merasa diuntungkan di laga kontra Filipina nanti, maka hal itu adalah kembalinya Marcelino. Seperti kita tahu, Lino ini sempat absen saat timnas kalah dari Vietnam akibat kartu merah yang ia dapatkan di laga kontra Laos. Dan saat timnas main tanpa Lino, kami pikir makin kacau lini tengah kita. Karena kita nggak bisa nyerang timnas Vietnam. Dimana saat itu, kita hanya bertahan total. Istilah katanya parkir bus. Namun, kini Lino bisa kembali di laga kontra Filipina. Dan itu akan jadi senjata yang sangat bagus, apalagi Lino telah mendapatkan istirahat yang artinya ia lebih bugar. Bicara soal istirahat, timnas juga diuntungkan karena mendapatkan waktu recovery yang lebih lama dibandingkan Filipina yang baru saja main kontra Vietnam. Dan kami pikir, inilah yang harus dimanfaatkan timnas Indonesia. Ya Lur ya, apalagi sekarang Marcelino sudah bisa bermain lagi Lur ya. Kita terapkan aja dari awal pertandingan antara Detan, Rafael Strike dan juga Marcelino di depan 3 aja itu Lur. Untuk lini depan Indonesia mungkin akan menjadi lebih tajam Lur ya, dan akan menciptakan gol yang indah-indah mungkin dari operan-operan mereka, karena memang Indonesia lemah sekali di depannya Lur. Jadi tidak ada tercipta gol yang indah dari operan-operan atau passingan yang dari pemain-pemain langsung Lur ya. Kita lanjut. Meskipun Indonesia lebih diunggulkan dari Filipina, sekali lagi kita nggak boleh ngeremehin tim lawan. Ingat, timnas juga pernah kalah loh dari Filipina di AFF 2014, di mana saat itu kita bahkan kalah telak 4-0 dengan pemain-pemain seperti Sergio Van Dijk, Boas hingga Firman Utina. Meski begitu, secara head to head kita masih lebih unggul kok. Di mana dalam 8 laga terakhir, Indonesia tercatat mampu meraih 4 kemenangan, 3 hasil imbang dan 1 kekalahan. So, Sabtu malam akan jadi laga yang menarik teman-teman. Iya. Oke, ini adalah tandingan penentu antara Indonesia masuk atau tidak Lur ya di melawan Vietnam. Indonesia harus mengerahkan semua kemampuannya untuk menangkap pertandingan ini, karena memang ini adalah laga penentu dan laga terakhir dari timnas muda Indonesia kita Lur ya.
Dan juga dari strategi Sintayong itu harus dipertanyakan. Semoga Sintayong berubah pikiran memainkan Marcelino, Detan dan Rafael Struijk dari awal pertandingan lur ya, agar ada serangan-serangan untuk ke Filipina. Karena memang kita tahu Indonesia tuh lemah di lini depannya lur ya. Belum tercipta suatu gol pun yang tercipta oleh dari penyerang Indonesia itu sendiri, yaitu dari oper-operan atau passing dari lini depan Indonesia. Mungkin dari lini belakang Indonesia udah mulai baik lur ya. Tengahnya pun cuma hanya tinggal penyelesaian di lini depannya aja kalau menurut gua. Setiap di pertandingan gua perhatiin itu lur. Kurang adanya penyelesaian yang baik dari penyerang timnas Indonesia. Mudah-mudahan nanti melawan Filipina, dan juga ini adalah pertandingan penentu antara masuk atau tidaknya Indonesia ke semifinal. Moga-moga Sintayong mempunyai strategi yang sangat baik lur ya untuk Indonesia. Gimana menurut kalian lur? Boleh terus di kolom komentar, nanti kita bahas bersama. Sekian lesson dari gua kali ini. Kurang lebih gue minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.